Film diawali dengan seorang wanita cantik bernama Aya. Pada suatu malam Aya terlihat sangat gelisah, mengingat cuaca yang sedang panas. Ditambah lagi suami juga tidak mau diajak main-main bersama. Karena hal itulah Aya pun kembali meneruskan tidurnya. Kemudian pagi harinya, sang suami mulai risau karena penghuni kos yang bernama Tanaka belum juga membayar uang sewanya. Dia hanya bisa mengandalkan Aya untuk menagih, karena dia sendiri selalu sibuk dengan pekerjaannya. Suami juga memberitahu bahwa akan ada penghuni kos baru bernama Satosan yang kemungkinan akan datang pada siang hari. Karena hal itulah dia meminta kepada Aya untuk menyambutnya dengan baik. Kemudian siang harinya Satosan pun datang dengan membawa barang-barangnya. Aya terlihat membantunya, mengingat di daerah pedesaan tidak ada laundry koin. Aya pun menawarkan diri untuk mencuci pakaiannya selama dia tinggal di situ. Dan tak hanya itu, dia juga mulai mengajak Satosan bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Tentu hal itu membuat Satosan merasa gugup. Dia dibuat terpesona oleh kecantikannya. Sambil berbisik Aya pun mengatakan bahwa dia akan mengantarkan baju miliknya setelah kering nanti. Malam harinya suami Aya terlihat baru saja pulang. Namun Aya dibuat kecewa ternyata suaminya sudah makan di luar sana. Sehingga Aya pun memberikan makanan yang telah dia siapkan itu untuk Satosan, sembari mengantarkan baju yang sudah kering. Dan tidak hanya itu, dia juga membantu Satosan untuk beberes. Kemudian ketika Satosan sedang makan, Aya memulai pembicaraan dengan menanyakan, apakah istri Satosan tidak merasa kesepian? Padahal mereka ini baru 6 bulan menikah. Dan Satosan pun harus dipindah tugaskan oleh kantornya selama seminggu, bahkan di pelosok desa. Aya pun mengatakan bahwa Satosan boleh curhat tentang masalah istrinya. Rupanya, sebagai ibu kos, Aya sangat baik kepada Satosan. Selain itu, Aya juga selalu memberikan pemandangan yang memukau setiap hari untuk Satosan lihat. Keesokan paginya, saat suami Aya sudah berangkat bekerja, ternyata hari itu Satosan masih libur. Aya yang mengetahui hal itu pun kembali menemani Satosan yang sedang merapikan kamar, sembari melakukan hal tersebut. Satosan juga bercerita tentang istrinya. Di sini, Aya menyarankan Satosan agar membawa istrinya ke sini. Namun Satosan menolaknya karena tidak mau merepotkan istrinya. Kemudian, di malam harinya, Aya kembali merasakan kecewa karena suaminya setelah sampai di rumah selalu langsung tidur dan mengabaikan Aya. Tentu saja hal itu pun membuat Aya mulai berperilaku aneh. Bahkan di hari berikutnya, Aya sampai melakukan aksi seorang diri saat sedang mencuci baju milik Satosan. Singkat cerita, malam itu Aya terlihat mendatangi kamar Satosan untuk kembali mengantar makanan serta baju bersih. Namun saat itu, Satosan tidak ada kamarnya, karena ternyata dia sudah mulai lembur bekerja. Kemudian, saat Satosan pulang, dia mendapati ibu kosnya tertidur di kamarnya karena kelelahan. Setelah beberapa saat melihat hal itu, rupanya pertahanan Satosan akhirnya jebol juga nih guys. Nah, karena tidak ada penolakan sama sekali dari ibu kos, mereka pun melakukan aksi main-main bersama untuk pertama kalinya. Keesokan paginya, suami Aya kembali bertanya, apakah Tanaka sudah membayar tagihan kosnya yang sudah lama nunggak? Namun, karena Aya adalah orang yang tidak tegaan, sampai hari itu pun dia belum berhasil menagih uang kos dari Tanaka. Hari demi hari, Aya yang sudah merasa dekat dengan Satosan
Dia tanpa ragu atau meminta izin sudah berada di kamar Satosan gitu nih guys. Dan di sana, dia terlihat sedang merapihkan baju. Nah, karena ada kesempatan yang bagus, aksi main-main bersama mereka berdua pun kembali berlangsung. Kemudian di lain hari, pipa saluran air di kamar Satosan rupanya rusak gitu nih guys. Nah, karena tukang pipa sedang libur, suami ayah akhirnya menyuruh Satosan untuk mandi di kamar mandinya. Sampai pipa selesai diperbaiki. Setelah mengatakan itu, suami ayah pun pamit untuk keluar rumah. Berhubung hari itu cuaca sangat panas, membuat ayah ingin ikut mandi gitu nih guys. Satosan yang melihat pemandangan langka itu pun langsung membuatnya ingin beraksi. Dan ayah pun menurutinya. Namun kali ini, ayah mengatakan bahwa ini akan menjadi aksi yang terakhir kalinya. Hari demi hari telah berlalu. Rupanya, suami ayah masih tidak pernah menghargainya. Bahkan dia selalu makan di luar. Karena hal itulah, ayah pun kembali membungkus makanan buatannya. Kemudian mengantarkannya ke kamar Satosan. Bahkan meski suaminya sempat memperingatkan ayah agar dia tidak terlalu baik kepada Satosan. Karena rupanya, dia mendengar gosip miring dari tetangga tentang kedekatan ayah dan Satosan. Meski begitu, rupanya suami ayah tidak percaya akan hal itu. Dia yakin bahwa ayah akan tetap setia kepadanya. Namun suami ayah tetap menyuruhnya untuk tidak memberikan makanan itu kepada Satosan. Akan tetapi, suami ayah tidak pernah menyadari bahwa ayah selalu dibuatnya kecewa. Bahkan ayah tidak pernah dipedulikan dan selalu dimarahi. Pada akhirnya, ayah pun tetap mengantarkan makanan tersebut. Kemudian sesampainya ayah di kamar Satosan, rupanya Satosan sedang menelepon istrinya. Di sini, istrinya Satosan merasa tidak nyaman dengan kebaikan ayah kepada suaminya. Karena hal itulah, dia meminta pernyataan langsung dari ibu kos bahwa dia tidak akan mengganggu suaminya. Setelah mendengar pernyataan dari ayah itu, istri Satosan pun akhirnya lega dan menutup teleponnya. Namun setelah itu, tanpa mempedulikan pasangan masing-masing, aksi main-main bersama mereka berdua pun kembali dilakukan. Namun kali ini, ayah meminta benih dari Satosan gitu nih guys. Nah, setelah mereka selesai beraksi, ayah pun segera pulang dan memaksa suaminya untuk aksi main-main bersama. Tentunya, untuk menutupi benih Satosan yang sudah dia terima. Pada akhirnya, semuanya pun berjalan sesuai rencana ayah. Dan disinilah, film ini pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.